Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan belajar tentang topik keanekaragaman hayati. Ini adalah materi pelajaran biologi kelas 10 semester 1. Anak-anakku sekalian, cakupan materi keanekaragaman hayati meliputi pengertian keanekaragaman hayati, kemudian tingkatan keanekaragaman hayati, nanti ada 3 macam tingkatan keanekaragaman hayati, kemudian ada juga pembahasan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, manfaat keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah pelestarian keanekaragaman hayati. Di video ini anak-anak kita akan berdiskusi tentang 2 topik, yaitu pengertian keanekaragaman hayati dan tingkatan keanekaragaman hayati. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Ya. Keanekaragaman hayati itu keanekaragaman jenis makhluk hidup. Sederhananya seperti itu. Dalam bahasa yang lebih lengkap, keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Ini adalah pengertian keanekaragaman hayati menurut Prima et al. Dalam bukunya Kuswanda yang terbit tahun 2009. Pembahasan yang kedua adalah tingkatan keanekaragaman hayati. Anak-anak, keanekaragaman makhluk hidup itu bisa ditemukan di berbagai jenjang kehidupan. Jadi keanekaragaman bisa terjadi pada tingkat gen, pada tingkat spesies, dan pada tingkat ekosistem. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat gen? Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman makhluk hidup dalam satu spesies atau satu jenis. Keanekaragaman tingkat gen itu sering disebut juga dengan variasi. Tapi apa sih yang dimaksud dengan satu spesies itu? Apakah jika bentuknya mirip itu sudah dianggap sebagai satu spesies? Ada definisi tertentu agar suatu kelompok organisme bisa disebut sebagai satu spesies. Jadi spesies adalah sekelompok organisme yang memiliki ciri-ciri serupa, mampu melakukan perkawinan secara alamiah, dan dari perkawinan tersebut bisa dihasilkan keturunan yang fertil atau subur. Jadi ada 4 kriteria dianggap sebagai satu spesies. Cirinya serupa, mampu melakukan perkawinan secara alamiah, bukan buatan ya, bukan dari rekayasa, kemudian dan dari perkawinan tersebut bisa dihasilkan keturunan, dan keturunan yang dihasilkan itu juga subur atau fertil. Kita ambil contoh ini spesies yang populer di sekeliling kalian. Anak-anak, ini 2 gambar hewan yang mirip secara morfologi, yaitu kuda dan keledai. Kuda dan keledai secara morfologi mirip, meskipun sedikit berbeda ukuran. Kemudian jika mereka diternakkan di dalam satu tempat peternakan, mereka mampu melakukan perkawinan secara alamiah, bercampur kawin antara kuda dan keledai, dan dari hasil perkawinan itu bisa dihasilkan keturunan yang disebut bagal. Bagal itu hasil perkawinan kuda dengan keledai. Ini biasanya kalau dijadikan kuda pelari itu cepat anak-anak. Namun ternyata bagal itu semuanya mandul. Jadi hasil persilangan antara kuda dan keledai itu mandul. Maka kuda dan keledai tidak bisa dianggap sebagai satu spesies, sehingga mereka tetap merupakan spesies yang berbeda meskipun mampu melakukan perkawinan alamiah, bentuknya mirip dan menghasilkan keturunan, namun ternyata keturunannya mandul. Kita kembali ke pembahasan tentang keanekaragaman hayati tingkat
gen. Anak-anak, ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat gen yang terjadi pada ayam atau galus-galus. Ada banyak variasi pada sifat ayam, baik bentuk bulunya, ada yang polos putih, ada yang polos hitam, ada yang blorok, begitu ya. Kemudian ada juga variasi pada jengger atau pialnya. Ini merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen yang lain kalau pada tumbuhan adalah variasi pada spesies mawar. Nah, ini ada banyak warna mawar, ada kuning, pink, ini banyak variasi warna, ada ungu, ada kuning muda, ada merah, ada yang bercorak. Ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu pada spesies mawar atau Rosa sp. Contoh lain keanekaragaman hayati tingkat gen adalah pada spesies mangga atau Mangifera indica. Anak-anak mengenal ada mangga gadung, ada mangga apel, mangga gedong gincu, mangga kelapa, ini karena ukurannya sebesar kelapa ya, mangga golek, dan mangga madu. Masih banyak jenis mangga yang lain. Itu merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Kita lanjutkan pada tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi, yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat jenis? Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah keanekaragaman spesies atau jenis makhluk hidup dalam satu genus atau satu famili. Ini contohnya keanekaragaman spesies pada tumbuhan anak-anak, yaitu beberapa spesies pada famili Palmae atau palem-paleman. Ada spesies kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, dan kelapa sawit. Selain itu, kalau pada hewan ada juga keanekaragaman tingkat spesies. Misalnya pada famili kelompok kucing-kucingan ya. Ada jaguar, ada tiger, ada puma, dan lain sebagainya. Ini adalah beragam spesies pada famili kucing-kucingan atau kelompok kucing. Kita lanjutkan dengan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ini adalah keanekaragaman bentang alam beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya, serta interaksi antar komponen yang terjadi di dalamnya. Komponen di dalam bentang alam itu bisa berupa komponen biotik, yaitu makhluk hidupnya, bisa juga komponen abiotiknya, yaitu komponen yang tidak hidup. Jadi, ada variasi dalam komponen-komponen beserta interaksi antar komponen tersebut. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem ada ekosistem gurun, ekosistem sawah, ekosistem hutan taiga, dan ekosistem hutan hujan tropis. Selain contoh yang disebutkan di sini, anak-anak pasti bisa menemukan contoh ekosistem yang lain di sekeliling tempat tinggal anak-anak. Kita lanjutkan di pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini ada beberapa fakta tentang keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia, anak-anak. Bahwa Indonesia itu bersama Brasil dan Zaire dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Artinya, negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Indonesia menempati ranking pertama kekayaan jenis mamalia, di mana di Indonesia ditemukan 646 spesies dan 36% diantaranya adalah spesies endemik. Ranking pertama jenis kupu-kupu besar dan berwarna-warni, ada 121 spesies dan 44%-nya adalah spesies endemik. Ranking ketiga untuk koleksi reptilia, terdapat lebih dari 600 spesies reptilia yang ditemukan di Indonesia.
Ranking keempat untuk jenis burung, ada 1.603 spesies yang ditemukan, di mana 64% diantaranya merupakan spesies endemik. Ini luar biasa kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia, anak-anak. Nah, yang dimaksud dengan spesies endemik itu apa sih? Spesies endemik itu spesies yang secara alami hanya ditemukan di suatu wilayah geografis tertentu saja dan tidak ditemukan di wilayah geografis yang lain. Kenapa kok hanya bisa ditemukan di wilayah geografis tertentu? Mungkin karena hambatan alam, misalnya karena terhalang lautan, atau jurang yang dalam, atau tebing yang tinggi. Mungkin juga karena hambatan kondisi geografis. Jadi, kondisi lingkungan, suhu, temperatur, permukaan, kemudian kelembapan, ketersediaan makanan, dan lain sebagainya itu hanya bisa ditemui di kawasan geografis tertentu, sehingga hewan atau tumbuhan tersebut hanya bisa hidup di kawasan geografis tersebut. Contoh spesies endemik di dunia ini ada bison, ini endemik di benua Amerika. Ada pohon darah naga, ini endemik di Pulau Socotra, benua Afrika ya. Dan di Indonesia juga ada komodo, ini endemiknya di Indonesia. Ini hanya contoh kecil sekali anak-anak. Banyak sekali spesies endemik yang ditemukan di berbagai bagian di belahan bumi. Sekarang kita membahas keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita mulai dengan keanekaragaman hewan. Namun sebelumnya, mari kita tinjau keanekaragaman hewan di dunia. Karena variasi pada bentang alam, kondisi geografis maupun iklim di bagian-bagian di permukaan bumi, maka hewan-hewan yang tinggal di atasnya ternyata juga berbeda-beda atau bervariasi. Berdasarkan kekhasan ciri fauna atau hewan yang terdapat di kawasan tertentu di permukaan bumi, maka persebaran hewan itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu 6 kelompok, yaitu kelompok neartik, paleartik, neotropikal, Ethiopian, oriental, dan Australian. Indonesia terletak di antara daerah oriental dan Australian, sehingga ciri-ciri hewan yang hidup di Kepulauan Indonesia itu merupakan perpaduan dari hewan kawasan oriental dan kawasan Australian. Ini adalah peta persebaran hewan di Indonesia, anak-anak, di mana kawasan persebaran fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3. Yang sebelah kiri ini adalah kawasan persebaran Indonesia Barat. Ini mirip dengan kawasan oriental ya, meliputi Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, beserta pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Hewan yang endemik apa? Berbagai jenis kera, ada orangutan, banyak mamalia besar, beruang madu, harimau Sumatera, badak, harimau Jawa, dan banteng. Kemudian ada kawasan Indonesia Timur. Kita ke timur dulu. Ini meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Hewan yang khas di kawasan Indonesia Timur adalah cendrawasih, kakak tua, kuskus, dan walabi. Di antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur ada kawasan peralihan. Ini meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kalau Indonesia Barat hewan-hewannya mirip kawasan oriental dan Indonesia Timur hewan-hewannya mirip kawasan Australia, maka di kawasan peralihan ini ditemukan hewan-hewan yang khas yang mirip dengan oriental, tapi sebagian juga mirip dengan Australian, dan ini hanya endemik ditemukan di kawasan Indonesia. Hewan yang endemik di kawasan ini ada komodo, burung maleo, anoa, dan babi rusa. Ada garis imajiner pada peta yang dibuat untuk memisahkan
memisahkan kawasan persebaran Indonesia Barat dengan daerah peralihan itu disebut garis Wallace. Sedangkan kawasan persebaran fauna peralihan dan Indonesia Timur dipisahkan oleh garis Weber. Ya, jadi apa itu garis Wallace? Garis Wallace adalah garis imajiner yang memisahkan kawasan persebaran fauna oriental dengan kawasan Australian di Indonesia. Garis ini memanjang dari utara ke selatan, tepatnya dari Selat Makassar hingga perbatasan Bali dan Lombok. Sedangkan garis Weber adalah garis imajiner yang memisahkan wilayah persebaran fauna Indonesia Timur dengan kawasan peralihan atau Wallacea. Bagaimana perbandingan ciri-ciri fauna di Indonesia Barat yang mirip dengan Oriental dan fauna di Indonesia Timur yang mirip dengan Australian? Kita lihat bahwa di daerah Indonesia Barat itu banyak ditemui binatang menyusui yang berukuran besar, mamalia besar. Sedangkan di fauna Australia itu mamalianya kecil-kecil, jarang ditemukan mamalia besar. Perbedaan yang kedua, Indonesia Barat kaya akan berbagai jenis kera. Banyak sekali jenis kera yang terdapat di kawasan Indonesia Barat. Sedangkan di fauna Australia atau Indonesia Timur jarang ditemukan jenis kera. Kemudian di daerah Indonesia Barat jenis ikan air tawar banyak, sedangkan di Indonesia Timur sedikit ditemukan jenis ikan air tawar. Ingat, jenisnya yang sedikit bukan jumlah ya. Kemudian kalau burung di Indonesia Barat itu warna-warni. Warna-warninya sedikit ya, tidak terlalu berwarna-warni tapi suaranya merdu biasanya begitu. Sedangkan di Indonesia Timur lebih berwarna-warni, cantik-cantik. Tapi kicauannya tidak merdu. Jadi seperti burung kasuari itu indah, cantik, tapi suaranya tidak merdu. Kemudian, ciri yang terakhir, di daerah Indonesia Timur banyak ditemukan binatang kelompok berkantung atau marsupialia. Ini yang jarang ditemukan di kawasan Indonesia Barat, atau jarang atau hampir tidak ditemukan. Ini tadi sudah disebutkan di depan contoh fauna Indonesia Barat, ada harimau Sumatera, badak bercula 1, gajah Sumatera, ini mamalia besar-besar semua, ini burung-burungnya yang tidak cantik tapi kelihatan merdu, anak elang Jawa, ada elang putih, burung beo, ini contoh kera proboscis endemik di Indonesia, anak kemudian ada tapir, ini juga endemik di Indonesia Barat. Bagaimana dengan contoh fauna Indonesia Tengah atau peralihan? Ada burung serindit, ada anoa, ini seperti seolah-olah peralihan antara mirip kancil tapi juga mirip kambing ya. Kemudian ikan duyung, kuda Sumbawa, ini terkenal dengan kemampuan berlari. Kemudian ada komodo dan ada babi rusa. Ini contoh-contoh hewan khas Indonesia Tengah. Di Indonesia Timur kita bisa menemukan kiwi, burung kiwi, koala, oposum layang, ini jenis pemanjat berkantung. Kemudian kanguru pohon, ini kelompok hewan marsupialia ya anak-anak. Burung pengisap madu, burung emu, burung kakak tua, burung kasuari. Ada landak irian, kemudian walabi, burung cendrawasih, dan ada kanguru. Itu contoh-contoh hewan di kawasan Indonesia Timur yang mirip dengan hewan-hewan daerah Australia. Sekarang kita beralih ke keanekaragaman flora atau tumbuhan di Indonesia. Anak-anak, flora di Indonesia itu merupakan bagian dari kelompok flora kawasan Malaysiana. Jadi di permukaan bumi ada sekelompok kawasan yang memiliki ciri-ciri flora yang serupa yang disebut dengan kawasan Malaysiana. Kawasan Malaysiana itu apa? Kawasan Malaysiana itu kawasan persebaran flora yang meliputi Indonesia, Filipina, Semenanjung Malaya, dan Papua Nugini. Ini adalah peta kawasan Malaysiana. Menurut Van Velzen dan Silk, flora Malaysiana dikelompokkan menjadi 3 kawasan. Kawasan yang pertama adalah dataran Sahul. Kawasan yang kedua adalah flora dataran Sunda. Sedangkan kawasan yang ketiga ini peralihannya anak-anak, yaitu flora kawasan
Wallacea. Kita bahas satu persatu dimulai dari wilayah flora Sahul. Sahul itu meliputi Pulau Papua dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, berarti di kawasan Indonesia Timur ya anak-anak. Hutan di kawasan Sahul ini mirip dengan hutan Australia wilayah utara dengan beribu-ribu jenis tumbuhan dengan daunnya yang lebat dan hijau. Pohonnya tinggi-tinggi bisa mencapai 50 meter tingginya dan karena kanopinya itu sehingga cahaya matahari tidak bisa mencapai dasar hutan. Ini menyebabkan kelembapan di kawasan itu tinggi. Kelembapan yang tinggi itu membuat tanah subur dengan organisme yang ada di dalamnya. Hal itu juga yang menyebabkan di kawasan Sahul kaya tumbuhan merambat atau epifit. Pohon-pohon yang menghasilkan kualitas kayu sangat berkualitas tumbuh di hutan ini. Pohon-pohon yang bagus dan kuat anak-anak. Ada pohon besi, cemara, merbau, jati, dan eben hitam. Ini semuanya pohon-pohon untuk bangunan dan mebel yang bagus. Kalau di daerah pantai, di kawasan Sahul terdapat hutan mangrove yang sangat lebat dan bagus untuk keamanan pantai. Sedangkan di daerah rawa terdapat pohon sagu yang merupakan makanan pokok daerah Papua. Ini adalah contoh tumbuhan endemik di antaranya pohon rhododendron, ini tanaman bunga nana. Secara garis umum, jenis flora yang ada di paparan Sahul berarti sagu, kemudian tanaman-tanaman hutan hujan tropis dan jenis Pemetia pinnata atau tanaman buah matoa. Ya. Ini rhododendron anak-anak khas tanaman kawasan Sahul. Kemudian ada sagu yang menjadi makanan pokok di kawasan Papua. Nama latinnya adalah Metroxylon sagu dan ini adalah tumbuhan buah khas Papua yaitu Pemetia pinnata atau tanaman matoa. Sekarang yang bagian kedua ini daerah peralihan anak-anak yaitu daerah Wallacea. Kawasan flora Wallacea meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah ini di Pulau Sulawesi setidaknya terdapat 4.222 jenis flora yang memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan yang ada di Filipina, Maluku, Nusa Tenggara, dan Jawa. Ini karena kawasan peralihan ya. Flora di bagian peralihan ini jika di pantai itu mirip pantainya Papua. Tapi jika di gurun, flora yang berada di kawasan gurun atau daerah ekosistem gurun atau berpasir itu mirip dengan Indonesia Barat, yaitu di Kalimantan, mirip dengan paparan Sunda. Jenis flora endemik di wilayah ini adalah pohon lieda dan kayu eboni atau yang biasa dikenal dengan kayu besi. Pohon lieda itu pohon yang punya batang berwarna-warni anak-anak. Sedangkan kayu besi itu terkenal karena kekuatannya sehingga kedua tanaman ini banyak diburu. Saat ini kayu eboni atau kayu besi masuk dalam jajaran flora yang dilindungi karena sudah terancam punah keberadaannya. Kualitas kayu yang kuat dan awet membuatnya memiliki harga mahal karena dulu kayu eboni itu banyak digunakan sebagai bahan pembuatan tiang telepon di masa Belanda dan berlanjut di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut, ini adalah gambar tanaman yedan. Anak ini bukan diwarnai ya, ini betul-betul warna asli dari tanaman yeda atau Eucalyptus decrupta. Ini satu keluarga dengan tanaman beringin Eucalyptus. Ini tanaman kayu besi atau eboni Eusideroxylon zwageri. Tumbuh sangat tinggi, besar dan kuat. Ada yang menyebut bahwa kekuatan kayu besi bisa bertahan sampai 100 tahun. Bagian yang ketiga menurut Van Velzen dan Silk adalah flora di wilayah barat atau paparan Sunda. Wilayah paparan Sunda meliputi Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa yang memiliki hutan hujan tropis terbesar dan terluas di dunia. Flora di paparan Sunda terbagi menjadi 3 macam, yaitu flora endemik seperti bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi yang hanya terdapat di wilayah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta bunga anggrek Tin Soeharto yang hanya ada di wilayah Sumatera. Selain itu ada famili Nepenthaceae atau kelompok
kantong semar. Bagian pantai timur kawasan paparan Sunda didominasi hutan mangrove dan rawa gambut. Sedangkan flora di bagian pantai barat didominasi oleh kelompok meranti-merantian, ini kelompok tanaman biji bersayap, anak-anak. Kemudian rawa gambut, tanaman kemuning, rotan, dan hutan rawa air tawar. Kita lihat ini adalah tanaman anggrek Ibu Tin Soeharto dengan nama latin Cymbidium hartinahianum. Selain itu ada ini yang endemik di Indonesia adalah Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Contoh yang lain endemik di kawasan ini adalah tanaman biji bersayap. Kalian melihat yang pojok ini adalah bijinya, anak-anak. Ini memiliki sayap yang fungsinya untuk persebaran, sehingga tanaman ini bisa tumbuh jauh dari tanaman induknya. Persebarannya sangat luas. Ini contohnya adalah meranti atau Shorea sp. Ini anggota dari famili Dipterocarpaceae atau tumbuhan biji bersayap. Kemudian ada kantung semar atau Nepenthaceae. Ini adalah tanaman pemangsa serangga. Jadi dilengkapi dengan alat untuk memerangkap serangga di dalam kantungnya itu. Dia juga dilengkapi dengan enzim pencerna serangga dalam rangka memperoleh nutrisi, terutama memperoleh nitrogen. Nah, itu adalah tanaman pemangsa serangga atau kantung semar. Kita lanjut, selain oleh Van Velzen dan Silk, flora di Indonesia juga dipelajari oleh ilmuwan lain yaitu Jung Hoon. Kalau Velzen dan Silk mempelajari secara vertikal, maka Jung Hoon mempelajari persebaran flora di Indonesia itu secara vertikal. Ya, jadi kalau Velzen dan Silk secara horizontal, maka Jung Hoon secara vertikal dari paling rendah ke yang kawasan yang paling tinggi. Jadi Jung Hoon mengelompokkan flora di Indonesia berdasarkan ketinggian kawasan tempat tumbuhnya dari permukaan laut. Berdasarkan ketinggian kawasan dari permukaan laut, Jung Hoon membedakan flora yang tumbuh di ketinggian 0 sampai dengan 650 meter dari permukaan laut. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang tumbuh di ketinggian 650 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Kemudian kelompok berikutnya adalah tumbuhan yang hidup pada ketinggian 1500 sampai dengan 2500 meter di atas permukaan laut. Dan kelompok terakhir adalah kelompok tumbuhan yang tumbuh di atas 2500 meter di atas permukaan laut. Yang pertama adalah tumbuhan yang tumbuh di ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut. Ada pandan duri ya, Pandanus tectorius. Ini banyak ditemukan di kawasan pantai. Kemudian ada bakau atau Rhizopora sp. Ada ini Avicennia alba atau tanaman api-api. Selain itu juga ditemukan sagu, lipah, kelapa sawit, coklat, padi, jagung, karet, dan kapuk. Kelompok yang kedua adalah tanaman yang tumbuh di ketinggian 650 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Ini ada tanaman Rasamala atau Altinia excelsa. Kemudian ada tanaman kina, banyak dimanfaatkan untuk obat, terutama obat malaria atau Cinchona sp. Selain itu di kawasan ini juga bisa ditemukan aren, pinang, kopi, teh, tembakau. Itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di ketinggian 650 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Sekarang di ketinggian 1500 sampai dengan 2500 meter di atas permukaan laut. Ada tanaman cantiki atau Vaccinium faringiaefolium. Ini daun tapi berbentuk seperti bunga ya, cantik warnanya. Kemudian ada Rhododendron javanicum. Ada lagi tanaman anggrek tanah ya, Paphiopedilum prestans. Berbagai jenis tanaman yang
cantik, ada cemara gunung, kemudian ada tumbuhan beri juga atau Vaccinium lucidum. Itu adalah tanaman di ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Sekarang kelompok terakhir dari klasifikasi oleh Junghun adalah tanaman yang tumbuh di ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Ada tanaman Anaphalis javanica atau bunga edelweiss. Ini banyak ditemukan di pegunungan tinggi anak-anak. Dan ini sekarang termasuk yang dilindungi. Jadi para pendaki gunung sudah dilarang untuk mengambil edelweiss sebagai souvenir oleh-oleh dari mendaki gunung. Kemudian ditemukan berbagai jenis lumut dan berbagai jenis lichen atau lumut kerak. Mungkin anak-anak sudah tahu lichen adalah bentuk simbiosis antara alga dengan jamur, di mana simbiosisnya merupakan simbiosis mutualisme. Lichen banyak ditemukan tumbuh di kulit-kulit pohon atau di tembok-tembok bangunan maupun batuan. Oke anak-anak, demikian tadi diskusi kita tentang materi keanekaragaman hayati di bagian pertama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.